حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fiddin bi masyariqil ardi maghribiha bi barriha wa bahriha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa sayyidina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yaskinahumul jannah. Susun darihim alibi hadzal kitab dafanallahu bi ulumihi wa sahanallahu bi syai'un lillailahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi bid darain amin. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah ila akhiriha, sampai akhirnya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikutin semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa mengucapkan tasbih itu tanasarat anhul khotoya waz zunubu. Tanasarat, rontok, ya, rontok. Anhu, daripadanya, al khotoya wa dzunub, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa lainnya. Katana suri ahraqis syajari, seperti rontoknya daun-daun kering dari pohon. Ya. Bila mana kita mengucapkan itu, dosa-dosa kita rontok. Sebagaimana rontoknya daun-daun kering dari pohon yang layu tentunya, ya.
Begitu hadirin sekalian. Makanya jadi gemar kita, jadi senang kita ya untuk sama-sama banyak-banyak baca tasbih ini. Juga akan mendatangkan rezeki, ampunan dosa, dan keberhasilan dari cita-cita kita, rencana kita dengan banyak-banyak tasbih ini. Sebab tasbih ini komplit dengan tahlilnya, dengan tahmidnya, ya, dengan takbirnya, dengan hauqolahnya, ya. Sehingga ini memang adalah demi keselamatan kita, keberuntungan kita dunia dan akhirat. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaja gusnan, mengambil sebuah cabang, sebuah ranting, cabang pohon. Panapadahu, maka beliau goyang-goyangkan ranting pohon itu, cabang pohon itu. Falam yantafid, maka goyangan pertama belum rontok. Summa nafadahu, kemudian beliau goyangkan lagi batang pohon itu. Falam yantafid, tidak juga rontok. Summa nafadahu, kemudian digoyang lagi oleh Rasul itu pohon, pantafada, tiba-tiba baru rontok 3 kali ya. Begitu. Ini barangkali menunjukkan kita mengucapkan ini jangan merasa puas dan cukup dengan 1 kali, dengan berulang-ulang ya. Contohnya semacam ini. Kita kalau kalau kata kita ngorak-ngorak pohon ya, cabang pohon, pohon. Ya. Rasulullah mengambil itu ketika yang 3 kali dia goyangkan tuh pohon itu, rantingnya barulah rontok daunnya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, bahwasanya kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tunfidul khotoya, merontokkan dosa-dosa kita ya, merontokkan dosa-dosa kita ya, sebagaimana rontoknya daun-daun kering dari pohonnya. Kama tunfidu syajarah waraqaha, sebagaimana merontokkan pohon-pohon itu akan daun-daun keringnya. Hadisun sahihun rawahu Ahmad. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah subhanallahi rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, diucapkannya, gurisat lahu biha, maka ditanamkan lahu untuknya biha, dengan ucapan tadi itu, ay bukul limara, yaitu dengan tiap-tiap 1 kali ucapan subhanallah rabbiyal azim, syajaratan fil jannah, sebuah pohon di surga. Jadi sekali tasbih ada 1 pohon di surga. Begitu. Subhana rabbiyal azim, azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Jadi menanam pohon seolah-olah kita untuk panenan nanti kalau udah pulang ke sana. Dari sini banyak-banyak tuh. Insya Allah nanti pohonnya lebat di sana. Semakin banyak kita bertasbih, semakin lebat nanti di sana.
pohon-pohon kita yang akan kita makan nanti buah-buahnya untuk selama-lamanya di dalam surga. Makanya namanya buah khuldi. Buah khuldi itu adalah buah yang abadi, yang nggak pernah habis di sana, nggak pernah rusak, nggak pernah busuk, nggak pernah dimakan ulat kayak buah-buah di sini, nggak di sana. Nikmat luar biasa. Satu kali kita mengucapkan tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi, maka kita akan ditanamkan untuk kita satu pohon di dalam surga. Berarti udah calon surga dah. Calon surga. Nah, ini calon surga semuanya nih, ya. Wa fil Jami' Shagir, dan di dalam kitab Jami' Shagir Rasul bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, gurisat lahu minha nahlatun fil jannah, maka ditanamkan buat dia satu pohon kurma, nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma. Jadi kurma ini adalah makanan ahli surga nanti. Ya. Buktinya mana? Buktinya ini Rasul sabdakan, satu kali kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ditanamkan di sono pohon kurma, di mana nanti buahnya akan dimakan oleh kita. Nanti kalau kita pulang di sana, insya Allah udah panen, ya, udah matang-matang di sana, ya. Tanam aja sekarang banyak-banyak, ya. Rajin-rajin. Dari mana kita tahu? Ini ngaji. Makanya kalau ngaji jadi tahu, ya. Jadi nanti kalau udah pulang pegang tasbih subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah, atau subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak apa-apa. Ya. Nah, nanti kayak bacaan tasbih ruku aja nggak apa-apa. Justru kita ruku dibaca 3 kali. Ya, ketika ruku baca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la juga 3 kali. Ini rupanya menunjukkan Rasulullah itu waktu ngorak-ngorak itu, ya, menggoyang-goyangkan pohon itu 3 kali. Ketiga baru rontok tuh, ya. Jadi kita disunahkan 3 kali. Lebih afdal. Lebih lancar. Khawatir kalau baru 1 kali belum rontok nanti, ya. 2 kali, 3 kali. Rasul memberikan contoh sama kita. Jangan bosan-bosan. Ya, biar lebat nanti pohonnya. Sebab apa? Di sana buat hidup yang abadi. Buat hidup yang abadi. Tidak ada akhir lagi. Gak ada mati lagi di sana, di dalam surga, ya. Makanya itu ciptakan hidup di dunia ini yang sementara, nanti akan ada matinya, nanti akan berakhir. Maka kita berusaha di sini buat hidup yang abadi sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Ya usaha ini jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Itu pahala yang paling besar. Ibadah yang paling mulia adalah dengan menuntut ilmu. Banyak terkumpul di dalam kita menuntut ilmu. Ya, luar biasa. Apalagi sambil kelimitan itu baca kita, mulut kita subhanallah 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 bihamdi subhanallah illajim subhanallah bihamdi subhanallah illajim. Ini anak-anak di sini gitu, sambil nungguin temennya yang lagi wudhu, temennya yang lagi baru bangun, baca tasbih santri kita, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah illajim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah illajim astaghfirullah, ya. Tambah istighfar lagi, ya, luar biasa. Ini dari keuntungannya banyak. Bukan saja tertanam pohon di dalam surga, tetapi juga dosa kita diampuni oleh Allah. Pahala ditambah. Jadi keuntungan luar biasa daripada amalan-amalan yang bisa membawa kita selamat dan panen nanti ketika pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak amal soleh kita.
Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir bi isnadin sahih wa fil ahadits zakiyat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, gurisat lahu nakhlatun bil jannah, ditanamkan untuk dia satu pohon kurma di dalam surga. Jadi nanti kalau dia sering baca tasbih ini, wah bererot di surga penuh. Di surga udah banyak pohon-pohonnya, ya. Subhanallah. Senang sekali. Ya, tidak ada tara bandingannya. Di sini kita nanam sekarang nih, belum tentu kita bisa menikmati buahnya kalau nanam sekarang, ya. Begitu. Sebab masih kecil. Tapi kalau nanamnya udah besar ya mungkin. Apalagi di tempat kita jarang yang berbuah kurma itu. Banyak kan pohon aja besar-besar, subur-subur, bagus-bagus. Jarang. Tapi sekarang mulai ada. Sebab setelah kita dipelajari gitu ya, dipelajari apa humusnya yang bagus untuk itu, yang tepat untuk kurma. Banyak tuh ahli-ahli pertanian yang bisa menjadi berbuah. Pohon-pohon kurma ada di sini juga. Hadisun sahihun akhrajahu Al-Bazzaru, telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Bazzar. Wa rawahu Tirmidzi, dan telah meriwayatkan pula Imam Tirmidzi an Jabir, dari Jabir. Marfu'an, hadis ini kadang nilainya marfu'. Illa annahu, melainkan bahwasanya ia qala, bersabda Rasulullah, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, yaitu dengan ucapan subhanallahil azim, kurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka ditanamkan untuk dia satu pohon kurma. Satu kali tasbih satu pohon, banyak-banyak tasbih ya banyak-banyak pula pohonnya di sana. Nah ini kita tahu, ya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah ini seperti yang kita baca waktu kapan ini? Subhana rabbiyal a'la. Waktu sujud. Maha suci Allah yang maha tinggi, a'la itu tinggi. Makanya kita rendahkan diri kita. Bahkan kita punya dahi yang buat kebanggaan, kesombongan. Orang biasanya ini dari dahinya. Sehingga raja-raja pakai mahkota di sini. Ya, tandanya dia orang besar. Tetapi ketika menghadap kepada Allah dengan sujud serendah-rendahnya, bahkan di bawah tapak kaki dia bikin. Sujud di bawah tapak kaki. Makanya ketika sujud dianjurkan kaki kita itu perut jarinya yang harus didiriin. Perut jari ketika sujud, perut jari didiriin gitu, ditekan. Jangan dengan belakangnya, jangan, dengan perut jarinya. Perut jari nih, perut jari. Untuk sujud gitu. Kaki kita, ya. Jangan gini untuk sujud. Harus gini. Menunjukkan dahi kita bawa di bawah telapak kaki kita. Telapak kaki kita angkat tuh kan? Kita angkat. Seolah-olah nih dahi kita, jidat kita letakkan di bawah tapak kaki, ya, dengan serendah-rendahnya. Dan saat itu adalah yang paling dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita akan berdoa, dianjurkan di dalam salat kita pada sujud yang terakhir harus ada doa. Ya, sujud yang terakhir walaupun bacaannya subhana rabbiyal a'la bihamdi, ya, tetapi hati kita, ya Allah, maafkanlah segala kekurangan di dalam sholatku ini, kelalaianku, kurang khusyuk dan sebagainya, maafkan. Ujungnya terimalah dan terimalah ya Allah sholatku ini. Baru bangun, ya.
Padahal ngucapnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 7 kali. Sampai 9 kali, paling banyak 11 kali. Ya, paling banyak tuh. Jadi tasyahud di dalam sujud yang terakhir, ya. Tapi hati kita itu, ya Allah, dalam sholatku ini banyak nggak khusyuknya, banyak lalainya, ingatnya kemana-mana, ya, tidak ingat kepada Allah. Padahal Allah sedang ada di depan kita, yang kita sedang hadapi Dia. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, diriku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Begitu besarnya, luar biasa dan mulianya, dan begitu tingginya Allah. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah, gitu ya. Pada saat itu kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, dan hadir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah adalah kita melihatnya. Seandainya kita nggak bisa melihat Allah, maka pastikan Allah melihat kita. Begitu. Jadi apa yang kita lakukan sedang dikontrol, ya, sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senantiasa kita harus berbuat baik. Kebaikan itu adalah yang kita ajukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berbuat yang nggak baik, apalagi kejahatan-kejahatan. Ya, kita sedang sujud, tentunya kita berniat diri untuk senantiasa berbuat baik. Man qala subhana rabbiyal a'la, barang siapa yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ghafarallahu lahu wa adkhalahu fil jannah. Ghafarallahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, lahu, bagi yang membaca tadi, wa adkhalahu fil jannah, dan Allah akan memasukkan orang itu nanti di dalam surga. Masya Allah. Ya, hadis ini kalau kata kita baik-baik banget ya. Baru ngucapin gitu aja, ya, kita tuh udah akan dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Jadi amalan buat akhirat itu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, adik-adik, ya, hadirin sekalian, itu bukan harus kita yang berat-berat dengan modal yang berat, tidak. Tetapi dengan hanya sekedar ucapan, hanya sekedar tasbih, itu membawa keberuntungan buat kita. Subhanallah. Allah akan ngampuni dosa-dosa kita, di mana kita hanya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ghafarallahu lahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, wa adkhalahul jannah, dan Allah akan memasukkan dia yang membaca kalimat subhana rabbiyal a'la akan surga, masuk ke dalam surga. Waruya, dan diriwayatkan, anna awwala man qala subhanallah rabbiyal a'la Mikail. Masya Allah. Dan di dalam hadis juga dikatakan bahwasanya hamba yang mula pertama, bukan orang ya, soalnya malaikat ini. Man qala awwalu man, anna awwala man qala subhana rabbiyal a'la, bahwasanya, ya, makhluk yang mula pertama mengucapkan subhana rabbiyal a'la Mikail, malaikat Mikail. Masya Allah. Apa tugasnya malaikat Mikail? Menurunkan hujan, ya, mengatur rezeki kita. Nah, itu. Jadi mula pertama, ya, makhluk yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la adalah malaikat Mikail. Nah, itu yang populer sekali itu Mikail. Apa tugasnya? Ya, mengatur rezeki. Ya, subhanallah.
Sebab dia mula pertama barangkali yang minta kepada Allah untuk tugas itu buat ngatur rezeki kita. Makanya punya anak dikit tambah banyak sama aja makan kita. Rezeki juga udah diatur masalahnya. Setiap orang yang punya anak udah pasti. Jangan takut nggak dapat rezeki. Udah ada. Allah siapkan. Ya Allah siapkan udah. Apalagi kalau ada orang ibu-ibu upamanya masih muda, anaknya banyak masih kecil-kecil, ditinggal mati sama suaminya. Jangan takut tentang rezeki. Allah setiap menciptakan hambanya pasti rezeki sudah disediakan buat dia. Ya, tinggal usaha aja kita dengan banyak-banyak ibadah bertakwa kepada Allah. Jangan kita bangga usaha gua tuh, ya kan? Usaha gua, punya gua, siapa lagi kalau bukan gua? Boleh kerja gua, keringat gua segala macam ya ngakunya. Padahal itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita seperti ngurusin anak yatim gitu ya. Seperti ibu-ibu ditinggal suaminya. Ada anak yatim masih ada 5 lagi, masih kecil-kecil, belum ada yang berkeluarga. Masya Allah beban hidup luar biasa. Ya, terpaksa pada saat itu. Padahal dulu kalau belanja uang tinggal terima aja, nggak pernah mikirin nyari duit segala macam. Ya, tapi setelah itu ada Allah akan memberikan rezeki pada dia, udah dijamin. Makanya yang penting kita ibadah aja yang benar, ibadah aja yang betul, bertakwa aja kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Beres tentang rezeki mah. Dan kita juga nggak boleh sombong. Lo kalau bukannya gua yang ngasih makan, lo kalau bukannya gua yang ini, jangan. Semuanya adalah sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman barangkali melalui usaha kita, melalui tangan kita, melalui kantong kita. Makanya kalau kita dapat banyak uang, banyak itu, ingat bahwa itu bukan punya kita. Adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh diatur, atur. Kayaknya saya nggak betah. Ya, kalau nyimpen duit segala macam dan itu yang akhirnya nggak ada nilainya, nggak diinfakkan. Harus kita infakkan segera. Ya, makanya semacam kayak di Jogja tuh ada masjid apa itu? Ya, Jogokarya. Iya. Yang pokoknya ini orang sodako, mesti cepet dihabisin, dikeluarin. Nanti akan datang lagi tuh, datang lagi. Ya, makanya kita harus keluarin kepada apa? Kepada yang hak, kepada yang punya. Ya, siapa yang punya? Ya, kita tahu tanggung jawab kita siapa nih, kewajiban kita apa nih? Ya, Allah memberikan rezeki karena kita punya tanggung jawab yang banyak. Ya. Maka semakin banyak Allah berikan kepada kita. Ini bukan rezeki kita, memang rezeki buat itu. Ya, ya seperti kita punya sekolahan gitu ya, kita punya lembaga dan itu yang datang pada kita. Memang kita pikirin ini rezeki mereka punya rezeki yang pada berjuang sama-sama. Ya, jadi nggak boleh kita manfaatkan buat yang lain-lain yang tidak berguna apalagi. Ya, makanya kita harus betul-betul perhatikan. Untuk apa tuh sebetulnya itu yang kita sudah tentukan. Ya, jadi kita nggak bisa menyalahgunakan, korupsi nanti jadinya. Ya, nah itu hadirin sekalian rahimakumullah. Apalagi orang mau sedekah ini cepet-cepet. Saya nggak suka sebetulnya. Andai kata ada badan lembaga zakat umpamanya, mengumpulkan sampai sekian miliar, triliun, wah saya nggak bangga. Nggak bangga, dapat sekian banyak, ya nggak bangga. Yang kita bangga adalah lembaga itu bisa menyumbang, membangun ini dan itu semuanya. Itu hasil daripada itu yang langsung diinfakkan, bukan harus ditumpuk-tumpuk. Itu tujuannya buat apa? Ya, buat yatim segera berikan kepada yatim. Pada orang fakir miskin segera diberikan pada fakir miskin. Nanti Allah akan turunkan lagi, akan berikan lagi tuh dari arah-arah yang tidak disangka, tidak diduga. Jangan kita memikirkan nanti saya untungnya sekian, nanti baru ini, baru itu.
Jangan, itu cuma angan kita, nanti akan ada datang lagi. Ya, yang penting pada waktunya itu ada, cukup. Insya kalau kita tawakal kepada Allah, ya, jangan takut, Pak. Ada dititipin anak yatim sama kita umpamanya, itu jangan kita takut. Waduh, nanti dari mana gua ngempaninnya? Jangan. Allah nanti, oh ini dititipin sama kita, berarti ada jalan Allah nanti akan berikan pada kita. Nggak usah kita takut. Kadang-kadang godaannya luar biasa tuh. Ya kalau anak yatim kita urusin, kadang-kadang ambeknya lain itu. Ya, ambeknya lain. Adatnya beda ya dengan anak bisa. Itu godaan kita supaya kita ngungkit-ngungkit. Supaya kita ngungkit-ngungkit sebetulnya. Kalau bukannya bukan gua, itu akhirnya jadi hancur lebur. Ya. Sebab kita nggak boleh mengungkit-ungkit apa yang pernah kita infakkan untuk segala jalan kebaikan. Jangan. Ya. Dan kita ketika menginfakkan itu juga kan harus niat. Ini adalah kewajiban kita. Nggak bisa diatur dengan lain-lain. Ya. Tapi kita sendiri harus tahu. Jadi mula pertama yang mengucapkan kalimat Subhanallah Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la adalah malaikat Mikail. Kaja fi tafsir al-Khatib. Demikian di dalam kitab tafsir al-Khatib. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlibur rizqa. Nah ini, ketahuan nih kita nih. At-tasbihu bermula ucapan tasbih. Macam-macam dah tasbih mah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanallah dan sebagainya. Ya itu tasbih semuanya. Itu ya jelibur rizqa, akan menarik rezeki. Akan menarik rezeki. Banyak-banyakin aja deh. Ya, kalau pengen banyak rezeki, banyakin tasbih. Ya, tasbih aja banyakin. Insyaallah ya jelibur rizqa akan menarik rezeki. Jangan takut. Jadi caranya itu, rezeki kita udah ada, cuman nggak ditarik sama kita. Ya, caranya apa narik rezeki? Dengan tasbih. Jangan ngeluh mulu, lu mah enak katanya jadi orang lu. Iya, tapi gua mah begini aja katanya. Ya rezekinya dia nggak tarik-tarik sebenarnya. Ngeluhnya kepada orang. Kita kalau ngeluh kesulitan segala macam kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Allah aja. Kita mengeluh dengan dia, dengan sholat hajat, dengan sholat taubat, ya, dengan sholat istikharah yang terbaik, bagaimana tahajudnya, dengan ikhlas semuanya ibadah, ya. Dan kita kalau baca Quran, ibadah itu niatin ibadah aja, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak banget, nggak usah pakai diniatin deh, nggak usah pakai diniatin ini. Pakai supaya ini supaya itu nggak usah deh. Pokoknya kita ibadah aja, baca Quran ini dan itu. Insya Allah nanti Allah akan berikan segala kebutuhan kita. Ya, Allah akan jaga kehidupan kita, diselamatkan iman kita. Insya Allah nggak bakalan susah hidup kita kalau memang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan takut. Ya, sebab Allah Maha Kaya, akan memberi segala-galanya untuk kepentingan kita dunia maupun akhirat. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, dua kalimat. Al muradu bil kalimat al kalam. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah ucapan. Khafifatani, ringan, ala lisani, atas lidah untuk mengucapkannya ringan. Tapi sakilatani fil mizan, sangat berat dua kalimat ini di dalam timbangan amal kita. Ya. Wasafahuma bil khiffah, diberikan sifat atau disifati dua kalimat ini dengan khiffah, artinya ringan. Ya, wasaqal, dan berat, libayani qillatil amal. Sebab ya untuk menjelaskan bahwa sedikitnya kerjanya itu, sehingga ringan kan, kalau sedikit banget kerjanya sebentar gitu namanya ringan. Ya.
wa kasratil sawab, dan banyak pahalanya. Dikit kerjanya banyak pahalanya, banyak untungnya. Nah, habibatani, dan sangat dicintai, ay mahbubatani, sangat dicintai. Dua kalimat ini, wal mana mahbubun qailuha, dan maknanya adalah sangat dicintai orang yang mengucapkan qailuhuma, mengucapkan dua kalimat ini. Ilar rahman, di sisi Allah yang maha rahman. Allah sangat cinta ya dengan orang yang mengucapkan dua kalimat ini. Ya. Wa mahabbatuhu ta'ala lil abdi, cintanya Allah kepada hambanya, ya, iradata isalil khair, untuk menuju menghendaki sampainya kebajikan lahu kepadanya, wa takrim, dan memuliakannya, yaitu subhanallah. Kalimat subhanallah makna tasbih, artinya tasbih itu adalah tanzihullahi, kita mensucikan Allah amma la yaliku, dari hal yang tidak layak bihi kepada Allah, min kulli naqsin, dari segala kekurangan. Ya, Allah miskin umpamanya, kan nggak mungkin, bersih daripada kemiskinan. Allah pelit, nggak bakalan. Allah tuh nggak pelit, ya, bersih daripada sifat-sifat negatif, segala kekurangan, ya, dan lain-lain sebagainya. Apalagi Allah lemah dan sebagainya. Ini menunjukkan kita, iman kita perkuat dengan ucapan-ucapan ini. Maha suci Allah dari segala kekurangan, bersih Allah. Kita kadang-kadang banyak kotor dengan kesalahan, dengan pikiran kita yang kotor, perbuatan kita yang kotor. Tetapi Allah maha suci segala-galanya, dan segala sifat-sifat kekurangan, ya, amma la yaliku bihi min kulli naqsin wa bihamdi. Jadi subhanallah wa bihamdi. Satu, kila dikatakan al waw lil hali, bahwasanya waw yang ada wa bihamdi adalah waw hal, wa takdir, sedangkan takdirnya adalah usabbihullaha mutalabbisan multabisan bihamdihi lahu min ajli taufiqihi. Takdirnya adalah usabbihullaha, aku mensucikan Allah, ya, usabbihullah, aku mensucikan Allah, maha suci Allah. Aku keyakinan kita yang dibarengi dengan wa bihamdi, bihamdihi, dengan memujinya dia, ya, lahu kepadanya, min ajli taufiqihi. Karena apa? Allah memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memahami ini kalau Allah berikan taufik. Saya ngomong dari tadi nih bisa paham kalau bapak-bapak santri semuanya pada diberi taufik oleh Allah, ya, bisa dilaksanakan tuh semuanya, ya. Tapi kalau nggak dapat taufik, nggak paham dari tadi saya ngomong begini, ya, nggak paham, apalagi nggak percaya, bingung, bimbang, segala macam. Jadi kalau kita paham, yakin, dan kita siap akan mengerjakannya, Allah berarti sudah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kayaknya mudah-mudahan Allah mudahkan kita jalan untuk kebaikan. Tandanya Allah cinta kepada kita. Tetapi kalau Allah benci kepada kita adalah, maka Allah akan memberikan sempit hati kita untuk menerima kebaikan. Senantiasa menolak. Ya, dia sih benar katanya, ustad katanya. Kita kan bukan ustad upamanya. Apalagi kepada Rasul, ya dia sih benar, nabi katanya. Kita bukan nabi, bukan apa. Nah, ini kan sama juga nggak nerima itu. Dengan diberikan contoh kepada kita dengan Rasul, bagaimana Rasulullah menjadi contoh bagi kita, menjadi tauladan bagi kita. Nggak bisa kita mah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berlindung pada Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa mengikuti dengan perbuatan baik-baik itu semuanya yang diajarkan melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan. Betapa mudahnya untuk meraih
surga bagi orang yang sudah dapat taufik hidayah. Mudah, ke surga tuh gampang banget. Ya, jalan untuk surga. Tapi belum dapat taufik dan hidayah dari Allah, berat. Ya, berat, gua mah nggak sanggup. Ya. Tapi buat orang yang sudah taufik dan dapat taufik dan hidayah, rugi dia kalau dia nggak kerjakan. Seperti kita sudah menjalankan sholat yang 5 waktu. Itu bagi orang yang sudah dapat taufik dan hidayah, itu sangat berat sekali untuk meninggalkannya. Kalau ketinggalan juga udah pengen buru-buru dikodok, buru-buru dilaksanakan, ya. Udah jangan sampai ada ketinggalan. Ya. Tapi buat orang yang belum dapat taufik dan hidayah, ringan-ringan aja. Ya. Ringan-ringan. Rasanya berat itu ngerjain itu. Mau langkah ke masjid juga berat, Pak, kalau belum dapat taufik dan hidayah. Biarpun nempel dengan masjid, dekat dengan masjid, berat, Pak. Makanya sebetulnya langkah kemana yang paling berat gitu ya dalam hidup kita, ya, adalah langkah ke suatu tempat yang kita belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah dapat taufik dan hidayah, mudah sekali. Ya, ingat nih, hari Sabtu pagi pasti di Al-Musyarofa berangkat. Walaupun ngantuk-ngantuk, daripada gua di rumah balik ke rumah tidur ngantuk juga. Paling tidur dah. Sedangkan tidur pagi nggak boleh, nggak boleh. Yurisul faqra, mewaris kepada kefakiran, dunia akhirat fakir tuh hidupnya. Bagi orang yang membiasakan itu, nauzubillah min, kecuali lagi sakit, lagi apa yang harus istirahat dan sebagainya, itu lain. Ada elat itu, ya. Tapi yang ada waktu jangan kita sia-siakan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Ya. Nah, subhanallah, yakni tasbih tanjihullah amalayaliku wa bihamdi wa ulil hal takin usabbihullah tabisan bihamdihi, dibarengi dengan memuji-muji Allah lahu baginya min ajli taufiqihi, karena Allah memberikan taufik kepada kita. Wakilah, dan dikatakan atifatun, huruf atop katanya waw di sini. Wa bihamdi itu kan ada wa-nya tuh, waw. Ada yang dibilang waw atop, ada yang bilang waw hal di situ ya. Wa takdir kalau dijadikan waw atop, usabbihullaha wal tabisu bihamdihi, aku mensucikan Allah dan aku barengi dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu an takunal ba, dan memungkinkan juga akan jadinya itu ba muta'alliqatan, ya, berta'alluq bimahjubin, dengan yang dibuang, mutaqaddamin yang terdahulu, wa takdir, dan yang takdirnya, wa usanni alaihi bihamdihi, dan aku memuji alaihi kepada Allah dengan memuji-muji Allah. Wa yakunu subhanallah, maka jadilah kalimat subhanallah itu jumlatan mustaqilatan, satu jumlah yang tersendiri. Wa bihamdihi, sedangkan kalimat wa bihamdi jumlatun ukhra, adalah satu jumlah yang lain. Jadi ada 2 jumlah itu berarti subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Yang kedua adalah kalimat subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini 2 kalimat. Ya, qala al-Kirmani, telah berkata Imam Kirmani, sifatullah ta'ala wujudiyatun. Sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat wujudiyah. Kalau ilmi seperti sifat Allah itu ilm, mengetahui, wal qudrah, kuasa, wa hiya sifatul ikram, dan itulah sifat-sifat kemuliaan bagi Allah. Wa adamiyatun, dan ada sifat adamiyah. Mana sifat adamiyah bagi Allah? Kala syarikalahu, seperti kalimat la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah adamiyah yang harus jangan ada, itu sifat begitu bagi Allah. Wala misla, dan tidak ada sekutu yang sama. Wahia sifatul jalal, yaitu sifat-sifat yang kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Tasbih isyaratun, maka dengan tasbih kita adalah menunjukkan ilal jalali wa tahmid, kepada menunjukkan membesarkan Allah dan memuji
Allah. Wa tahmid, dan memuji Allah, isyaratun ila sifatil ikram, adalah menunjukkan kepada sifat-sifat memuliakan kepada Allah. Kita muliakan Allah dengan banyak-banyak muji Allah, ya. Sifat Allah bersih daripada kekurangan, dan sifat Allah bersih daripada, ya, sifat-sifat kekurangan tadi, dan kita juga memuliakannya dengan wa bihamdi. Ya, saya rasa sampai di sini Mas sekalian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipaham, ya. Sebab selanjutnya ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita laksanakan, ya. Kemarin yang melaksanakan ini alhamdulillah puasa sunnah, ya, hari Tasyu'a dan Asyura. Mudah-mudahan Allah akan ngampuni dosa-dosa kita, ya, dengan itu semuanya, dan akan memberikan rezeki yang berkah bagi kita semuanya. Apalagi banyak-banyak tasbih ini, ya, jelibur rizqa, akan menarik rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi jil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza ashraf fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sahilil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas sisubi walhamdulillahi bil badi wa tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat lu, salat 2 rakaat, ya. Salat sunat isyraq. Ayo, masih punya wudu, dapat pahala haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah